Kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam pembacaan nota keuangan pada 16 Agustus 2023 lalu, Presiden Jokowi memamerkan sejumlah data sosial. Di antaranya penurunan angka kemiskinan dari 10,19% pada September 2021 menjadi 9,36% pada Maret 2023. Pemerintah pun menargetkan tahun depan angka kemiskinan bisa ditekan hingga 6,5%. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023. Oleh karena itu, kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana dalam jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun depan. Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Di sisi lain, anggaran kesehatan direncanakan mengambil porsi 5,6% dari APBN 2024. Jumlah tersebut meningkat 8,1% atau Rp13,9 triliun jika dibandingkan dengan anggaran 2023. Rencananya anggaran ini akan dialokasikan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong industri farmasi hingga menurunkan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024. Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN. Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Meski menyebut pengentasan kemiskinan dan pengurangan prevalensi stunting menjadi salah satu fokus utama pemerintah di tahun depan, nyatanya postur APBN masih tetap didominasi oleh pembangunan infrastruktur dan pertahanan. Nah, kalau kita lihat lagi, ini kan fokus di infrastruktur memang sangat besar begitu ya. Jadi di situ pertanyaan besar kita kan, apakah kita akan mencoba untuk menetralisir dari dampak COVID maupun dampak global kepada masyarakat menengah bawah, atau lebih fokus kepada proyek-proyek besar mercusuar yang nanti akan menarik ke atas gitu ya. Karena ini harus imbang ya di masa ini. Jadi kalau saya lihat pos ini yang mengkhawatirkan, karena kan seolah-olah fokusnya tetap ya di infrastruktur, di pengembangan IKN, ya itu kan salah satu andalan infrastruktur kita. Gitu ya. Lalu program hilirisasi itu pun juga berat dengan infrastruktur ya, karena kan hilirisasi itu membuka area yang sifatnya ekstraktif ya, jadi perlu infrastruktur dan perlu juga sifat-sifatnya itu lebih menguntungkan kepada sekelompok kecil karena lapangan kerjanya kecil itu di
investasi yang sifatnya pertambangan ya. Lebih lanjut, ekonom Universitas Indonesia Nina Sapti menilai seharusnya prioritas APBN diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Kebijakan yang dibuat seharusnya mendukung pengendalian inflasi agar tidak terlalu tinggi dan menjaga subsidi agar daya beli dan daya tahan masyarakat secara menyeluruh dapat terjaga.